Belum mulai nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai support buat Mimin, agar saya semakin rutin dan semangat buat upload video-video seru lainnya. Mengambil langkah pertama di jalan menuju neraka, matahari menerangi bangunan bertingkat yang dibuat konstruksi. Kebisingan di rumah sang protagonis keluar dari sana mengatakan bahwa mereka juga bekerja dengan baik. Hari ini dia mengerutkan kening. Ketika tenggelam dalam waktu, dunia baru tidak lagi merasa. Suara itu mengatakan bahwa mereka perlu berbicara. Jeho mengubah miliknya. Tatapan yang tidak senang berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bertanya kepada ayahnya apa yang terjadi. Pria yang suram itu bertanya bagaimana dia. Berani tidak mematuhi dia. Istrinya mencoba menenangkannya, menatap mereka. Si rambut coklat berpikir itu aneh miliknya. Ayah menunjukkan kepadanya berita di teleponnya tentang permainan dan mengatakan bahwa dia diberitahu tentang Jim. Dia bertanya apa semua ini. Berarti keluar dari konstruksi. Pria itu mencatat bahwa dia masih melihat istrinya ketika dia mengatakan itu. Sekarang dia mengerti mengapa dia tiba-tiba membeli mobil besar. Pria itu mulai mengatakan bahwa dia salah. Semua wanita itu berkata bahwa jelas bahwa dia menyerah pada gagasan melatih putranya dan membuatnya bermain suaminya yang dicoba oleh HBAND. Membenarkan dirinya, karakter utama dengan gugup menyebut mereka. Yuna tersenyum manis padanya. Jeho menatapnya. Mata terkejut wanita berambut coklat itu menatapnya sambil tersenyum dan berkata bahwa dia hebat. Dia mulai tertawa manis. Ketika dia mengatakan bahwa itu membuatnya takut, dia menatapnya dengan lembut dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa ibunya tidak. Ketahuilah bahwa dia bermimpi menjadi toko bunga. Mata pria itu melebar mengingat seorang anak yang menangis di dekat. Bunga wanita itu mengatakan bahwa sejak kecil ketika dia menderita alergi hingga serbuk sari mengagumi bunga-bunga. Tidak ada air mata dan ingus yang bisa memalingkannya dari mereka. Dia meletakkan tangannya di dada suaminya dan mengatakan bahwa ini. Mengapa dia bahkan minum salju karena kesedihan karena dia tidak bisa menahan putranya dengan cara apapun yang disukai Jeho. Ketika ibunya berkata yang dia lihat di video bahwa dia memiliki toko bunga di sana, dia mengatakan bahwa dia membangunnya sendiri. Dia memukul pria itu ketika dia mencoba untuk berbicara. Si rambut coklat menunjukkan kepada orang tuanya teleponnya dan mengatakan bahwa itu bahkan memiliki sistem pertempuran. Uram bertanya apakah ada benar-benar tentakel anggur di atasnya. Yun meletakkan tangannya di kepala putranya. Dia tersenyum manis dan mengatakan bahwa itu lebih banyak lagi. Penting bahwa putra mereka mencapai apa yang dia lakukan bahkan jika hanya virtual. Karakter utama yang tertawa terbahak-bahak. Bahwa dia selalu tahu bahwa ibunya istimewa. Dia bertepuk tangan dan bertanya apakah seorang ibu yang baik bisa mengatakan hal lain. Wanita itu suram mengatakan bahwa dia senang putranya akan mengikuti mimpinya, tetapi dia tidak bisa membicarakan hal-hal lain. Itu membutuhkan perhatiannya besok. Suami dan anaknya setuju dengannya. Si rambut coklat bertanya dengan kosong. Lihat dan senyuman mengapa nilainya dari semester lalu tidak membuatnya bahagia sama sekali. Keringat mulai menuangkan wajah J. Dan dia bertanya bagaimana dia tahu bahwa dia melambaikan tangannya ketika ibunya menunjukkan bahwa dia biasa mendapatkan beasiswa. Dia mengatakan bahwa dia akan menjelaskan semua yang ayahnya bertanya kepadanya apakah dia telah santai dan lupa bahwa mana memiliki pikiran yang tajam. Pria itu melambaikan tangannya untuk menyangkal sementara Yun mengatakan bahwa dia yakin putranya akan bisa menjaga dirinya sendiri. Dan sekarang dia khawatir nilainya semakin memburuk karena permainan yang diminta si rambut coklat untuk membiarkannya menjelaskan bahwa dia menjelaskan. Melambaikan tangan berseru bahwa dia mendapat nilai bagus pada tes dan tugas dan merupakan yang terbaik di departemennya dan dia baru saja kehilangan jejak waktu dan tidur melalui beberapa kelas pagi. Dia tersenyum gugup ketika wanita itu bertanya apakah itu permainan harus disalahkan atas semua ini. Pronan menjawab bahwa itu bukan dan bahwa situs web untuk mengajukan kuliah sangat dingin jadi dia hanya bisa mendaftar di pagi hari, tetapi jika dia bisa mendaftar untuk makan siang dia tidak akan melewatkan apapun yang dicatat ibunya bahwa permainan itu pasti mempengaruhi studinya. Pria itu memalingkan muka berpikir bahwa jika ini melanjutkan toko bunganya akan membahayakan. Pria itu batuk di tangannya dan menawarkan untuk berbicara dengan putranya yang mencatat bahwa dia adalah anak yang baik dan tidak pernah ada masalah dengannya. Brunet setuju menatapnya. Sang suaminya mengatakan bahwa dia pikir tidak ada gunanya memberi tekanan pada mereka. Tentang dia memejamkan mata dan berkata bahwa hidup itu panjang dan Jeho masih muda dan hal terakhir yang dibicarakan semua orang adalah dunia baru ini. Wanita itu mengatakan dia juga mendengarnya akan menunjuk ke anak itu dan diceritakan dia bahwa semua orang di gym mengatakan kepadanya bahwa dia sangat terkenal dalam permainan. Dia melihat teleponnya ketika Yun mulai mengatakan bahwa itu hanya permainan yang dikatakan pria itu untuk membaca artikel yang dia tunjukkan padanya, layar yang ditulis tentang putra mereka dan mengatakan kepadanya bahwa majalah game paling berpengaruh di dunia menulis tentang Geo. Wanita itu memandangnya dengan mata terkejut sementara suaminya mengatakan bahwa dia mencapai apa yang orang lain tidak bisa dan menjadi raja protagonis. Dengan wajah merah berpikir bahwa dia sangat malu, ibunya tersenyum lebar dan bertanya apakah ini berarti semuanya begitu buruk. Wuram mengkonfirmasi dan mengatakan bahwa seluruh dunia mengawasinya dan sekarang dia bukan hanya seorang mahasiswa ditingkatkan oleh permainan tetapi seseorang yang telah menerima peluang besar untuk memerintah di bidang minat perusahaan besar. Wanita bertanya apakah mereka benar-benar tertarik pada permainan yang diturunkan pria itu kepada putranya dan bertanya apa yang menurutnya. Brunet tersenyum gugup dan mengatakan bahwa itu benar dan ayahnya sangat sadar. Ibu dan ayah tersenyum lebar dan itu
Brun mengatakan bahwa ternyata memberi pemilik perusahaan besar memainkan permainan seperti itu, suaminya mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Tahu apakah Jeo akan bisa mendapatkan perhatian dari orang-orang yang berpengaruh, tetapi dia jelas lebih gesit dari mereka. Berada di masa mudanya, pria itu memerah ketika menyentuh dagunya yang mengatakan bahwa ia menjadi terkenal dalam permainan ini berkat pertempuran tangan ke tangan, dan kemudian dalam kehidupan nyata si rambut coklat berpikir bahwa semuanya adalah ayahnya menginginkannya. Lakukan pertarungan tangan ke tangan, wanita itu meletakkan tangannya di pipinya dan mengatakan bahwa dalam hal itu dia tidak keberatan, tetapi studinya masih tugas utamanya. Keringat mencurahkan wajah karakter utama, sementara ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia punya waktu untuk menjadi di tempat pertama dan jika dia membagikan prioritasnya seperti itu, maka dia akan mendukungnya. Dia tersenyum dengan muram dan mencatat bahwa jika tidak, maka si rambut coklat bertanya apakah dia memahaminya. Pria itu menjawab dengan tegas. Yuni membelai kepalanya dan mengatakan bahwa dia percaya pada putranya. Si rambut coklat berterima kasih padanya. Dia berbalik dan mengatakan bahwa dia akan pergi memasak makan malam. Jeho tersenyum dan berkata bahwa jika bukan karena ayahnya, dia tidak akan mengelola. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa dia sedikit tidak setuju dengan ibunya, dan ketika dia berbicara dengan orang-orang dari penonton tentang dunia baru, semua orang liar senang dengannya. Jadi dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan besar. Dia menunjukkan cincin jari-jarinya dan berkata bahwa dia berbicara tentang uang yang bertanya apa yang dipikirkan putranya, mengapa ibunya mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia mencatat bahwa dia khawatir dia tidak akan bisa mencari nafkah, dan jika dia bisa melakukannya dalam permainan dan membagikannya dengannya, dia akan tenang. Karakter utama memalingkan muka dan mengatakan bahwa dia mendapatkan kurang dari yang dia harapkan. Ayahnya mengatakan bahwa uang itu bukan hal terpenting dalam hidup. Dia melihat ke bawah dan bertanya apakah ini bukan cara tercepat untuk membuktikan kepada ibunya. Game ini bukan hanya hiburan. Yang pria itu menatapnya. Pria itu menggosok hidungnya dan berkata dia sangat bangga akan hal itu. Si rambut coklat bertanya-tanya apakah dia hanya ingin memamerkannya. Lem berseru dengan wajah marah bahwa dia punya sesuatu membanggakan dan kemudian meminta anak untuk tidak menggunakan tentakel itu lagi. Yeho mengerutkan kening dan berkata bahwa dia harus meyakinkan ibunya bahwa bermain bisa lebih penting daripada belajar di hari berikutnya. Dunia baru, anak laki-laki dan perempuan memandang masing-masing lainnya dengan mata terkejut, dan gadis berambut merah itu mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bisa membuatnya uang dari taman bunga, dan mereka bahkan belum mulai bekerja dengan baik. Namun si pirang bertanya bagaimana kalau menjual judul. Alsia berbalik. Kapan Mei bertanya kepadanya bagaimana dengan alirannya. Dia mengatakan bahwa mereka bisa menjual wajahnya dan mendapatkan uang. Untuk wawancara, si rambut coklat menoleh padanya dan mengatakan bahwa tidak mungkin menghasilkan uang dari itu sepanjang waktu, dan selain itu dia belum pernah melakukan ini sebelum. Gadis berambut merah muda itu mengatakan bahwa mereka juga dapat mengatur aliran pribadi. Pria pirang menunjuk padanya sementara Samantha mengatakan bahwa pemain saat ini berada di puncak popularitas dan banyak orang-orang akan datang ke alirannya. Kawan berteriak bahwa itu semua lezat dan bodoh dan bahwa semua orang akan kecewa padanya. Ketika karakter utama melihat ke bawah, Bones mengatakan bahwa dia punya ide dan mengingatkannya bahwa ketika dia bertarung dengan Brown Bear, seseorang merekam video. Mungkin tersenyum lebar dan bertanya apakah dia mau. Sue dia mencurahkannya saat Samantha mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil di sini karena dalam konsep dunia baru tidak ada hukum yang melarang fotografi dan video pembuatan film tanpa persetujuan, dan banyak yang bingung dengan ini karena itu harus pasti dalam perjanjian lisensi sebelum dimulainya permainan yang selalu dilewati semua orang. Blogger itu terus-menerus melanggar privasi pemain. Toh gadis berambut merah muda itu bertanya apakah ini akan terjadi. Ancaman pria itu menjawab bahwa dia pikir dia hanya mengatakan ini karena penampilannya yang mengancam. Bonik menunjuk dan mengatakan bahwa dia benar. Dia tersenyum lebar dan mengatakan bahwa itu bukan pemerasan, tetapi mereka dapat mencoba menawarkan streamer siapa membuat video tentang dia pertukaran yang saling menguntungkan mendekati temannya. Dia mengatakan bahwa dia akan berperilaku sebagai biasanya. Dia akan memfilmkannya dan mereka akan membagi pendapatan. Yang ditanya pria itu apa yang akan terjadi jika dia memposting videonya tanpa persetujuan dan tersenyum lebar dan mengatakan bahwa inilah mengapa mereka perlu menekannya. Alsia mencatat bahwa dia hanya tampak menakutkan. Bonik tersenyum dan mengatakan bahwa jika mereka bisa mengendalikannya dengan mengancamnya, itu akan lebih mudah. Mereka memiliki konten yang cukup. Fuka berdiri di depan layar sistem dengan senyum berseru bahwa hari ini dia akan melakukannya. Tunjukkan lebih sedikit persetujuan dalam obrolan. Mereka bertanya kepadanya kapan akan ada sesuatu yang baru. Pria itu menggosok rambutnya. Frustrasi membaca komentar negatif yang dia tersenyum gugup saat dalam obrolan mereka bertanya mengapa itu sangat membosankan. Dia mengatakan bahwa hari ini mereka pergi ke hutan. Jumlah pelanggan meningkat setelah siaran langsung dan ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi hanya pelanggan dan pembenci yang menontonnya. Fuka tersenyum dengan wajah suram. Namun jutaan pelanggan di Tube adalah impian blogger manapun yang diberikan. Pria yang menerima pemberitahuan di mana Alsia memintanya menulis kepadanya secara pribadi. Wajah blogger terdistorsi dengan kaget. Murid bocah berambut hijau itu menyempit dan dia bertanya apakah itu benar-benar Alsia. Samantha menjawab bahwa dia bekerja untuknya. Dia mengatakan bahwa mereka ingin membicarakannya program tentang Alsia dan mengundangnya ke diskusi. Fuka tampak kaget dan berpikir bahwa itu karena dia membuat
Puas tanpa izin dan sekarang dia harus membayar. Gadis itu bertanya kapan dia akan punya waktu. Dia memalingkan muka. Seorang peri muncul di belakangnya dan bertanya apakah ada seseorang bernama Fuka di sini. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa dia menyelesaikan siaran untuk hari ini. Dia berbalik dan bertanya apa yang dia inginkan yang dikatakan peri itu untuk ikut bersamanya. Pria berambut hijau berjalan ke depan dan mengatakan bahwa ini adalah Alia, sebuah taman bunga di padang pasir. Dia mencubit hidungnya dan bertanya-tanya apa bau itu. Seorang pria yang muncul di belakangnya dan memanggilnya Fuka berbalik dan berkata bahwa dia mendengar kabar bahwa dia telah mengubah profesinya dan memberi selamat kepadanya. Angin sepoi-sepoi menjawab bahwa dia menyukai siarannya. Bekerja keras, si rambut coklat mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa dia tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini dan dia senang bertemu. Dia tangannya berbau tidak enak dan kotor. Pria itu menjabat tangannya dan menyambutnya di tanah peluang yang dia tersenyum. Dan bertanya bisnis apa dia di sini untuk Fuser menjawab bahwa dia diundang. Dia memberi selamat kepadanya. Pria berambut hijau itu tersenyum dan bertanya apakah dia tahu mengapa mereka mencarinya. Dia menjawab bahwa dia tidak bisa mengatakan dengan pasti tetapi siapapun Alsia bertemu semua orang baik-baik saja. Dia meletakkan tangannya di bahu pria itu dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dengannya. Dia melambai dan berkata bahwa gelang itu tidak akan tumbuh sendiri. Fuka menatapnya dengan kaget dan berpikir bahwa dia harus bertemu dia dan mencari tahu apa yang dia inginkan. Setelah beberapa saat pria itu datang melewati pintu dan menyapa. Matanya menyipit. Orang-orang yang berdiri di depannya Alsia memandang bunga-bunga yang ditanyai. Orang yang salah dengan wajahnya mungkin tersenyum dan berkata bahwa dia ada di sini. Dia mengangkat tangannya dan menyapanya dan memintanya untuk tidak gugup. Fuka berpikir bahwa dia yang pertama mengikuti Alsia. Semua orang mengira dia gila, tetapi dia menyeka hidung semua orang dan menjadi salah satu dari Kings dekat rekannya. Dia melihat ke samping dan melihat Samantha. Dia pikir dia tidak tahu mengapa dia bersamanya, tetapi dia adalah peringkat kelas yang langka dan desas-desus mengatakan bahwa dia adalah ksatria raja yang tersenyum. Ketika pria berambut hijau itu berpikir bahwa semua orang berbicara tentang dia, mata Fuka melebar ketika dia berpikir itu menakutkan dan menakutkan di sini di Alicia. Alsia menatapnya. Pria itu gemetar ketika dia memanggilnya. Dia membungkuk dan meminta maaf. Dia berkata bahwa dia buta dengan kemuliaan, jadi dia merekam video dirinya tanpa izin. Dia akan memberikan semua yang dia dapatkan. Semua orang tersenyum. Scottman memandang pria itu dan mengatakan bahwa itu akan lebih mudah daripada yang mereka pikir. Dia tersenyum dan mengatakan bahwa wajahnya adalah senjata pemusnah massal. Para pahlawan menjawab bahwa dia perlu diawasi. Dia mengerutkan kening dan mengatakan bahwa orang ini akan melakukannya. Harus lulus tes. Beberapa jam kemudian FUKA memulai siaran dan meminta maaf karena mengganggu siaran begitu tiba-tiba. Terakhir kali dia memiliki air terjun berita yang menakjubkan untuk pelanggannya. Dia tersenyum dan mengatakan untuk tidak melakukannya. Pingsan muridnya menyempit ketika dia dipanggil. Pri itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa dia sekarang memiliki gelang, tetapi itu tidak cukup. Dia memegang tangan pria itu dan menariknya ke depan berkata untuk mengikutinya. Fuka bertanya kemana mereka pergi. Sebuah ether. Dia melebarkan matanya. Elf itu mengangkat tangannya. Dia berteriak padanya untuk berhenti di sana. Ada teriakan. Seluruh obrolan tenggelam dalam tawa ether ini memecahkan semua catatan untuk pesan sebagian besar wilayah gurun perma dan sebagian dari hutan Lux adalah kerajaan keributan. Para bangsawan mendengar berita tentang gurun dan mengumpulkan dewan untuk membahas salah satu dari mereka yang disarankan untuk mengambil mereka di bawah fasej kerajaan karena elf secara sewenang-wenang di tempat tempat di hutan dan ini adalah wilayah mereka. Orang tua itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa tampaknya semua orang lupa itu. Raja mengakui hutan itu sebagai rumah bagi para elf sesuai dengan perjanjian dengan dukun. Pria itu tidak menjawabnya. Untuk berbicara omong kosong apa yang dilakukan kerajaan Rasley untuk negara baru. Pria itu membanting tinjunya di atas meja saat seseorang mengatakan bahwa gurun itu dianggap sebagai tanah terkutuk. Wilayah ini diberikan kepada para elf untuk menggeser perawatan dari itu ke pundak mereka. Orang asing mengetuk di atas meja. Semua orang terdiam. Arif menutup matanya dan berkata bahwa mereka berada di bawah perlindungan menara ajaib dan pemimpinnya secara resmi di pihak mereka menurut para penjaga yang dia kerjakan dan mengatakan bahwa menara merah meskipun terletak di kerajaan tidak memiliki pengaruh terhadapnya. Dia melihat ke depan dan mengatakan bahwa Yang Mulia juga sangat tidak senang dengan keadaan tetapi diminta untuk memperlakukan mereka dengan hormat jika dia mengirim utusan untuk menyampaikan posisi mereka. Seseorang dari Dewan setuju sejak Yang Mulia berkata begitu. Arif meringis dan memikirkan Alia. Alsia memandang gadis itu. Dia berkata bahwa seorang utusan dari kerajaan Rasley telah tiba. Dia mengerutkan kening dan bertanya apakah mereka harus bertarung lagi. Dia menjawab bahwa dia hanya ingin berbicara. Pahlawan memandangnya dan mengatakan bahwa kemudian mereka dapat bertemu dengan delegasi berdiri ke rumah. Tiga bangsawan melihat ke depan. Satu dari mereka mengatakan adalah ini Alia yang terkenal. Betapa menyedihkannya mereka membeku ketika sebuah suara terdengar dari belakang bahwa mereka telah datang. Alsia jauh berjalan ke arah mereka. Dia mengerutkan kening dan bertanya apa yang mereka inginkan dari orang-orang itu. Mengerutkan kening dan berpikir bahwa dia memilikinya. Aura penekan yang kuat. Salah satu dari mereka melangkah maju. Dia mengerutkan kening dan mengatakan bahwa dia mendapat pesan dari penguasa kerajaan Rasley. Prinsipalitas Taman Alia layak untuk dihormati. Pahlawan itu mengerutkan kening dan bertanya apakah dia benar-benar berkata
Bahwa ada keheningan, pria itu mengangkat alisnya dan mengatakan bahwa ini adalah pesan dari Yang Mulia Penguasa. Kerajaan Keheningan, lanjutan Alsia menatapnya dan bertanya apa maksudnya pemberitahuan itu muncul bahwa kerajaannya telah memperburuk hubungan dengan negara-negara lain. Mulia itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa ini adalah ketidakpercayaan. Dia memandang pahlawan dan memberitahu dia untuk memohon belas kasihan berlutut sehingga Yang Mulia akan memaafkannya. Dia mengerutkan kening dan bertanya lagi. Dia berjalan maju, dia mendekati pria itu dan bertanya apakah dia ingin dia berlutut, untuk alasan apa dia mendekati si rambut coklat. Cemberut ketika bangsawan bertanya bagaimana dia berani meremehkan raja. Dia bertanya ketika dia dengan jijik memperlakukannya adalah dia. Raja sang utusan mengeras dan mengatakan bahwa membaca pesan ini setara dengan audiensi. Alsia memandangnya dan ditanya apakah dia bukan raja yang dia keraskan dan mengatakan bahwa dia hanya seorang NPC. Bagaimana dia tidak segera mengerti pria itu menyambar gulungan dari tangannya dan mulai membacanya. Dia mengerutkan kening dan berkata bahwa mereka mungkin menertawakannya. Alia membuka gulungan itu dan bertanya siapa yang mereka pikir. Mereka putuskan untuk membuatnya takut dengan mengambil lampu yang mulia, mengangkat jarinya dan mengatakan bahwa orang luar tidak diizinkan membaca pesan-pesan yang mulia dan untuk mengucapkannya. Komentar kasar tentang dia harus dilaporkan kepada Yang Mulia yang dikatakan pahlawan untuk mereka lakukan sesuka mereka. Mereka menawan jendela sistem muncul menyatakan bahwa hubungan dengan kerajaan Rasley telah memburuk secara signifikan. Pahlawan itu mengerutkan kening dan bertanya apakah mereka benar-benar ingin menaklukkan kebunnya ke kekuatan mereka, kemudian membiarkan mereka menyampaikan bahwa dia tidak bisa dipiruk pabak. Dengan dia mengarahkan jarinya ke utusan itu dan mengatakan bahwa mereka salah jika mereka berpikir dia tidak tahu apa-apa jika mereka akan mengklaim hak-hak mereka. Mereka bisa memberinya bantuan ketika mereka berada diserang oleh kerajaan beruang coklat yang dihakimi murid-muridnya, dan dia bertanya apa yang begitu sibuk dengan Yang Mulia memandangnya. Dia jatuh ke tanah. Rekan-rekannya mengerutkan kening. Yang Mulia mengetahui tentang segala sesuatu yang tidak akan ada jejak yang tersisa dari surga pengungsinya. Elf itu memukulnya. Dia mengerutkan kening dan mengatakan betapa beraninya mereka menghina Alsia. Pahlawan itu mengangkat tangannya dan memintanya untuk berhenti. Dia tersenyum dan berkata untuk menenangkanmu. Tidak bisa mengalahkan duta asing. Jendela sistem muncul bahwa sudah terlambat dan dia telah melewati garis. 3 bangsawan melarikan diri dari pahlawan itu mengatakan bahwa mereka tampaknya memahaminya. Samantha mengerutkan kening. Alsia berbalik dan bertanya bagaimana kuat para elf adalah. Gadis itu memandangnya dan mengatakan bahwa mereka adalah karakter NPC paling kuat yang pernah dia temui. Si rambut coklat mengerutkan kening dan bertanya apakah mereka bisa menang jika mereka pergi berperang dengan kerajaan Rasley. Swat muncul di wajah berambut merah dan dia berkata bahwa dia tidak berharap ini. Pria itu meninju dan mengatakan bahwa itu memalukan dan dia akan segera memobilisasi pasukan dan mengirim mereka ke padang pasir kerajaan Rasley. Pertemuan Majelis Nobel. Seseorang mengatakan untuk tidak bertindak terburu-buru dan seseorang bertanya apakah mereka benar-benar ingin tetap tidak aktif setelah penghinaan seperti itu. Si rambut coklat mengangkat jarinya dan mengatakan bahwa ketakutan tentang Taman Alia tidak berdasar jika mereka mengenalinya. Karena kerajaan mereka, maka kerajaan mereka tidak akan dapat menghindari ketidaksepakatan dengan keadaan coklat beruang si pirang. Mengerutkan kening dan mengatakan bahwa ini bukan satu-satunya masalah. Tampaknya para penguasa Taman Elysia tahu rahasia. Era Gurun melipat tangannya dan berkata cukup. Dia menutup matanya dan berkata bahwa mereka harus mengakui bahwa mereka meremehkannya, tetapi mereka tahu pasti bahwa taman itu entah bagaimana terhubung dengan dukun masa lalu. Rupanya para elf hanyalah salah satu ancaman yang mungkin dia kerjakan. Dan melihat ke samping, dia mengatakan bahwa jika itu musuh terhubung dengan roh, mereka akan memiliki kesempatan untuk menemukan celah di jajaran mereka. Kata pria itu bahwa kerangka rumah kaca dibuat sesuai dengan standar teknik. Mereka melihat rumah kaca itu. Dia tersenyum dan mengatakan bahwa ketika dia meminta, dia sekarang akan dapat mengendalikan suhu dan kelembaban dengan skala. Akan lebih baik untuk meminta bantuan para elf. Alsia tersenyum dan mengatakan bahwa para elf sendiri baru-baru ini mengetahuinya. Tentang hal itu dia melihat ke samping dan memberitahu pria itu bahwa dia telah melakukan sebagian besar pekerjaan secara gratis dan mengucapkan terima kasih atasnya. Pekerjaan dia menatapnya dan memintanya untuk menunggu pahlawan berbalik dan mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan sesuatu itu akan berguna. Dia menaruh karangan bunga padanya dan mengatakan bahwa akan lebih baik jika dia membagikannya kepada yang lain. Muncul semua sistem bahwa ini adalah karangan bunga untuk kerja keras kelas lanjutan. Si rambut merah tersenyum dan berpikir dia benar-benar lakukan ini karangan bunga khusus. Apakah itu benar-benar berhasil dengan baik yang dia kerjakan, dan berpikir bahwa ini adalah terobosan nyata dalam sebuah item yang sebelumnya tidak diketahui. Dia memandang pahlawan dan mengatakan bahwa ini luar biasa. Dia telah menggunakan herbal di alkimia, tapi dia belum pernah melihat mereka digunakan dengan cara ini. Alsia tersenyum dan berpikir bahwa dia sepertinya menyukainya. Dia memandang bocah itu dan berpikir itu adalah ekspresi dari kesenangan sejati yang dia pikirkan bahwa dengan langkah ini dia akan meletakkan fondasi untuk kemajuan dari toko bunga. Tetapi dia tidak curiga itu tidak akan menjadi langkah. Tetapi sekejap Lightning Knight tersenyum dan bertanya untuk membawa lebih banyak pupuk. Pahlawan berpikir bahwa dia adalah asisten dukun sehingga dia mengelola perawatan taman. Scottman entah bagaimana masuk ke jajaran organisasi dunia lebih mudah. Para elf memperlakukannya ramah. Dia berpikir bahwa di sana
adalah masalah Alsia melambaikan tangannya ke Samantha dan berpikir bahwa dia tidak rukun dengan para elf dan melakukannya. Tidak memanggil Golem lagi sementara dia tidak punya apa-apa untuk melakukan. Pahlawan memandangnya dan bertanya apakah dia akan bosan baru-baru ini. Hari-hari dia tidak meningkatkan level tetapi hanya bekerja di toko penajaman yang dia lihat ke depan dan mengatakan bahwa itu benar. Dan dia sudah lama tidak pergi keluar. Pertempuran besar di sini, tapi itu bukan lagi tempat di mana dia bisa memamerkan semua keterampilannya. Dia berbalik dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Si rambut coklat mengangkat jari dan mengatakan bahwa dia berpikir itu membuatnya kesal, jadi dia datang dengan A. Tugas gadis itu tersenyum dan bertanya apakah itu pertempuran. Dia mengatakan bahwa keterampilan adalah hasil dari banyak pelatihan di baru dunia. Dia mengatakan bahwa dia akan menggali pasir. Murid-muridnya mempersempit. Pria itu mengangkat jari ke atas dan mengatakan itu di suatu tempat. Di bawah padang pasir ada penjara bawah tanah. Dia bisa menemukannya dengan bantuan Golem. Dengan benar muridnya menyempit dan dia bertanya. Tidak terlalu menyenangkan. Gadis itu memandangnya dan menyetujui. Samantha berjalan melewati padang pasir. Dia melihat ke depan dan berpikir jika ini adalah ide yang bagus. Sebuah jendela sistem muncul bahwa dia ada di semua berita. Gadis itu melihat ke depan dan berpikir bahwa dia berada di pusat peristiwa di dunia baru. Dia diakui di mana-mana jendela sistem muncul. Pemain menulis pesan pribadinya. Dia melihat ke depan dan memikirkan apa yang diinginkan orang bodoh ini darinya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Mei yang adalah asistennya bukan dia. Si rambut merah mengerutkan kening dan mengatakan bahwa mungkin ini cukup untuknya, tetapi hal-hal yang dia lakukan benar-benar tidak penting. Dia menatap telapak tangannya dan bertanya apakah dia sebenarnya nol tanpa tongkat. Samantha menatapnya dan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan benar-benar tidak relevan. Pemimpinnya bermain untuk bersenang-senang. Dia melihat ke depan dan bertanya bagaimana dengan dia, apakah dia menikmati permainan. Dia tetap diam. Gadis itu tampak pergi dan mengatakan bahwa dia tinggal di sini untuk meningkatkan pangkatnya. Pada awalnya itu menjengkelkan, itu tidak biasa dan dia menginginkannya untuk menjadi yang pertama dalam segala hal yang untuk saat ini. Dia mengerutkan kening dan dia mengatakan bahwa jika dia jujur padanya tentang promosi, dia akan mendengarkannya tanpa menggerutu. Jika Anda pernah melihatnya sebelum, dia bukan apa yang sepertinya. Dia tahu bahwa dia tidak menakutkan atau kejam. Ketika dia sepertinya dia bertanya mengapa dia tidak mengatakan peringkat. Si rambut merah memandang tangannya dan mengatakan bahwa dia menyukainya. Telah menghabiskan waktu di sini. Sebuah jendela sistem muncul dengan pencarian untuk mengubah kelas. Samantha melihatnya dan mengatakan bahwa itu adalah perubahan kelas, bukan peringkat, dan sepertinya dia masih jauh dari mendapatkan kelas yang unik. Dia telah menjadi peringkat untuk waktu yang lama. Jika dia kembali ke awalnya, dia tersenyum dan bertanya bukankah itu akan menjadi orang yang sangat keputusan bodoh. Dia mengatakan bahwa tidak ada hal lain yang bisa dilakukan dan dia menerima pencarian Alsia dan Mei menatapnya. Bewilderment. Samantha tersenyum dan berkata bahwa dia telah mengubah kelasnya. Dia memandang pahlawan dan mengatakan bahwa semuanya keterampilan yang terkait dengan golem pasir dihapus. Dia memutuskan bahwa saya berada dalam keadaan roh pasir. Keterampilan ini tidak akan mengubah. Pria itu tersenyum dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka akan berhenti mencari penyimpanan rahasia untuk A. Sementara saya tidak akan terburu-buru. Dia berbalik dan mengatakan bahwa yang paling penting adalah bahwa pria itu sudah mulai siaran. Dia tersenyum dan berkata bahwa mereka akan melihat apakah ada kegunaan dari Fuka Fish ini dan berkata bahwa dia berjalan di Taman Alia. Ini adalah edisi khusus yang sekarang. Ia adalah seorang BJ Alicia penuh. Ia menunjuk ke samping dan mengatakan bahwa hari ini mereka akan mengunjungi tempat khusus Elise di rumah kaca. Dia menunjuk ke perangkat dan mengatakan itu mempertahankan suhu dan kelembaban yang diperlukan. Dalam komentar dia ditawarkan untuk mengubah suhu. Dia mengatakan bahwa jika dia melakukan ini, elf akan merobek anggota tubuhnya. Komentar lain bertanya apakah benar bahwa Alsia membuka A. Toko bunga yang berambut hijau mengatakan bahwa dia menanam semua tanaman sendiri dan para elf yang merupakan satu dengan dia dalam tubuh dan jiwa membantunya. Komentar bertanya apa yang mereka lakukan dengan bunga-bunga yang mereka tumbuh. Fuka melihat ke belakang dan mengatakan bahwa salah satu pendiri taman itu ada di sini. Sekarang mereka akan bertanya padanya. Dia mendekati gadis itu dan menyapa dia. Ditanya apakah semuanya berjalan dengan baik. Pria itu menunjuk ke layar dan bertanya apakah dia bisa menjawab pertanyaan pemirsa. Dia tersenyum dan berkata bahwa akan lebih baik untuk meminta Alsia. Streamer itu menjadi gelap dan dia setuju untuk mencoba. Dia berbalik kepadanya dan bertanya mengapa Alsia menanam bunga. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia ingin membuka toko bunga yang dia tanyakan. Kenapa dia ingin? Gadis itu memalingkan muka dan mengatakan itu karena dia menyukai bunga. Ada keheningan. Fuka tersenyum dan mengatakan bahwa dia sudah lama menjadi asisten. Bahwa dia tidak ingat apakah ada sesuatu yang istimewa. Ada keheningan yang dia pikir dia hancur karena dia dijawab terlalu singkat. Pria berambut hijau itu memalingkan muka. Dia pikir dia adalah streamer profesional yang dia lihat padanya. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya apakah dia sedang berkencan dengan Alsia. Gadis itu memerah. Pada saat yang sama pahlawan itu kembali ke toko dan mengutak-atik bunga. Dia mengatakan bahwa ini adalah bunga bulan yang banyak bunga memiliki sifat yang sama tetapi masing-masing efek bunga sedikit berbeda dari yang lain dan efektivitas sifat khusus mereka membuatnya khawatir. Manusia mengerutkan kening dan mengatakan bahwa ramuan pemulihan dari bunga belut kurang efektif daripada bunga bulan yang mungkin
Dibawa kembali setelah ekspedisi jendela sistem muncul menceritakan tentang efek bunga bulan yang disertakannya dan ditanya mengapa dia tidak bisa hanya mengekstrak efek yang dia butuhkan dari dua bahan, bagaimana jika dia menggabungkan efek khusus dari FL dan kekuatan pemulihan bunga MOOTHLOWER. Dia mengatakan bahwa dia perlu memisahkan kelopak. Kemudian giling bubuk dan letakkan filter, tuangkan air mendidih. Jendela sistem muncul mengatakan bahwa dia punya. Disaring dia menuangkan cairan ke dalam corong. Jendela sistem muncul tentang efek ramuan. Dia tersenyum dan berkata bahwa itu berhasil dan sekarang dia perlu mendapatkan keterampilan alkimia. Jika dia mendapatkannya, dia akan bisa menambahkan lebih banyak efek. Dia mengatakan bahwa dia pikir itu akan berguna ketika dia mulai menjual lebih banyak ramuan, tetapi dia tidak punya niat menjual ramuan sepanjang hidupnya. Jendela sistem muncul mengatakan bahwa keterampilan alkimia dasar telah diperoleh pahlawan. Mengerutkan kening dan berkata bahwa setiap kali dia menciptakan sesuatu yang baru, kemampuannya segera ditingkatkan. Dia melihat ke arah ramuan dan berkata bahwa sudah siap. Pria itu memalingkan muka dan mengatakan bahwa mungkin karangan bunga mirip dengan tema bahwa dia memberikan kepada para pesulap dapat ditenun dari bunga yang berbeda. Ada baiknya menambahkan fungsi sehingga pembeli dapat memilih apa efek yang dia butuhkan, baik itu adalah pemulihan kesehatan ma atau stamina yang dia ciputi, dan mengatakan itu sekarang saja. Iklan produk dibiarkan. Ia menggunakan pelelangan untuk menjual ramuan dan pada saat yang sama untuk iklan A. Deskripsi perlu ditambahkan. Jendela sistem muncul. Dia mengatakan bahwa setelah membeli produk mereka akan mungkin ingin membeli bunga. Sang pahlawan menjilat bibirnya dan mengatakan bahwa mereka harus mencoba menghubunginya sekali dan dia akan mengirim mereka banyak bunga, tetapi bertentangan dengan harapannya setelah berita bahwa Alsia adalah dukun yang benar-benar gila. Rumah dimulai di rumah lelang. Ada banyak pembicaraan, tetapi berkat manfaat eliksir yang disiapkan oleh pahlawan itu langsung terjual habis, bahkan sulit untuk membayangkan apa yang terjadi di sana. Pesan muncul. Pertanyaan tentang produk yang pria itu mengepalkan tinjunya dan mengatakan bahwa dia mempromosikan toko bunga tetapi tidak ada yang punya. Menelepon tentang bunga, namun Scottman tersenyum dan bertanya siapa yang membutuhkan bunga, mengapa dia menolak untuk menjual ramuan jika mereka membawa uang. Sang pahlawan mengerutkan kening dan bertanya apakah dia datang ke toko-toko bunga untuk membeli ramuan. Dia meraih kepalanya dan berkata bahwa dia masih memiliki suara berdering di telinganya. Murid-muridnya tertular. Alsia memandang pria itu dan bertanya apakah dia bisa hubungi pusat ketenagakerjaan untuknya. Dia menjawab bahwa karena dia mendapatkan penggali julukan dan satu korban sudah cukup baginya. Sebuah peri meledak ke kamar dan bertanya bagaimana dia bisa membantunya. Pahlawan memandangnya dan berkata bahwa dia ingin mempekerjakan pekerja baru yang dia kerjakan dan berkata bahwa dia ingin segera melakukannya. Matahari yang cerah diterangi hutan Lux di mana karena popularitas pahlawan jumlah pendatang baru meningkat, tetapi mereka segera pergi untuk membajak karena mereka tidak bisa menahan para elf. Salah satu dari mereka mengangkat kapaknya. Mereka semua menjadi pekerja yang menerima pencarian untuk membantu membangun kebun yang orang-orang saling memandang dengan senyum mendiskusikan apa yang anehnya itu. Apakah mereka sudah terbiasa dengan tiba-tiba mereka mendengar suara peri yang mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memilih pekerja. Orang-orang berbalik dengan takut. Peri itu mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa Alahia membutuhkan 5 orang sehingga dia akan melakukannya. Menerima aplikasi dari mereka yang ingin. Setelah itu dia bertanya apakah ada orang yang memandangnya bingung. Mereka tiba-tiba melompat mencoba untuk mendapatkan bantuan. Alsa yang paling gesit dari mereka tidak ketinggalan kesempatan ini. Alsia tersenyum. Dengan senang hati mereka bertanya kepadanya apa yang harus mereka lakukan. Pria itu mengatakan bahwa mereka seharusnya sudah diberitahu ini. Dia bersandar menuju pria berambut putih yang menyarankan agar mereka menerima panggilan dengan bisikan seperti call center. Operator pahlawan mengkonfirmasi ini. Pemula berpikir bahwa penampilannya benar-benar menakutkan. Orang-orang duduk di meja mereka. Pria itu mengangkat tangannya dan menjelaskan bahwa jika mereka tidak ingin melakukan ini, mereka bisa menolak karena dia tidak mau memaksa siapapun dan tentu saja mereka tidak akan bekerja tanpa hasil karena masing-masing dari mereka akan dibayar koin emas per hari. Setelah itu dia menjelaskan bahwa mereka tidak perlu duduk di tempat ini sepanjang waktu, tetapi setidaknya satu orang harus tetap di tempat kerja dan untuk ini Samantha akan membuat jadwal kerja. Dia memandang orang-orang yang terkejut. Siapa terkejut dengan kondisi gadis itu memasuki tenda dengan tablet dan mengatakan bahwa dia telah menyiapkan jadwal. Tiba-tiba dia memperhatikan sesuatu yang orang-orang yang duduk di meja menangis dengan pahit. Pria itu menoleh padanya dan berkata bahwa dia tidak melakukan apapun yang ditanyakan gadis itu. Mengapa mereka menangis? Bocah berjubah itu menatap mereka dan mengatakan bahwa itu tidak tentang itu karena ketika mereka memulai permainan di hutan, dia membanting tangannya di atas meja dan mengatakan bahwa para elf harus disalahkan atas semua yang dikatakan para pemula lainnya bahwa mereka tidak diperlakukan dengan baik sejak awal. Setelah itu, berterima kasih kepada pahlawan atas kesempatan yang ditawarkan. Samantha yang mendekati bocah itu mengangkat tangannya dan bertanya apakah ada akan terjadi jika mereka berbicara begitu ofensif tentang elf yang dikatakan. Bocah itu mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu tetapi berkat ini para elf disalahkan atas semua penderitaan yang mereka salahkan, bahkan jika dia membuat beberapa pekerjaan dan kehidupan. Dia bergabung dan mengatakan bahwa bocah itu adalah penjelajah iblis yang duduk di tempat mereka menjawab banding.
Mengatakan dalam paduan suara bahwa mereka tidak menerima permintaan untuk menjual ramuan bocah pirang itu, berbalik ke rekannya dan bertanya kepadanya tentang kapan setidaknya satu orang akan ditemukan siapa yang ingin membeli bunga yang disarankan bocah berjubah itu. Tidak pernah ditemukan. Tiba-tiba bocah pirang itu memperhatikan sesuatu dan dia menerima pesanan untuk satu karangan bunga. Pria muda terkejut dan berkata bahwa seseorang telah ditemukan yang membutuhkan bunga yang dikumpulkan oleh para pria dan di sekelilingnya, dan terkejut bahwa pelanggan tampaknya gila dan mulai membahas apakah ini lelucon pelanggan. Mengatakan bahwa dia adalah seorang pesulap dan dia ingin menerima karangan bunga yang menangani kerusakan api, tetapi dia tidak tahu apakah dia punya. Menyusun pesanannya dengan benar, para lelaki berseru dan memintanya untuk menunggu tentang kondisi topik ini bahwa sekarang mereka akan pergi dan menjatuhkan ini ke bos. Bayangan pemuda itu menggantung di atas mereka. Pria berambut pirang itu menyampaikan kata-kata pelanggan dan bertanya apakah mereka harus menolak permintaan. Alia tersenyum bahagia dan senang tentang apa yang dimiliki. Terjadi setelah itu dia mengatakan bahwa dia akan melihat apakah dia bisa memenuhi permintaan pahlawan pergi mencari. Ke dalam buku referensi, para pria mulai membahas apa yang dikatakan tentang karangan bunga biasa dengan orang yang mati sendiri. Smile mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan apapun dengan atribut api, tetapi ada sesuatu untuk meningkatkan serangan kekuatan. Jadi inilah yang ia butuhkan. Sistem membuka deskripsi Blue Primrose yang merobohkan efeknya. Mona Purification in Essence Magical. Pria itu beralih ke bawahannya dan meminta untuk memberitahu pelanggan bahwa efeknya. Esensi magis adalah fitur dari karangan bunga, tetapi daya tahan pertanda rendah. Setelah itu ia menambahkan bahwa itu akan terjadi. Perlu melaporkan uang untuk pengeluaran. Pria berambut adil setuju dan mengatakan bahwa pelanggan juga bertanya apakah itu mungkin untuk mengambil anggur dalam 2 hari. Alsia tersenyum lebar dan mengulangi kata-kata ini. Orang-orang menjadi pucat karena takut. Dan kemudian bertanya apakah mereka melakukan sesuatu yang salah. Pahlawan itu berpaling dari mereka dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Setelahnya, yang dia minta pelanggan untuk menghubunginya dalam beberapa hari. Dia tersenyum bahagia. Tugas pria itu tetapi membahas sesuatu di belakang punggungnya. Pahlawan berpikir bahwa baginya, pelanggan bertanya hanya karena penasaran, tetapi dia benar-benar membuat pesan. Beberapa hari kemudian pria itu menyajikan 3 bunga dan tas coklat di atas meja, mengatakan bahwa pelanggan memperkenalkan dirinya sebagai pesulap dan bunga tumbuh seperti mata yang mengapa mereka akan membuat anggur yang baik. Alsia mengangkat tasnya dan mengatakan bahwa jika diperlukan untuk pertempuran maka Anda akan membutuhkan bubuk pertumbuhan yang diberikan peri, tetapi ada tidak banyak dari itu dan itu hanya cukup untuk produksi kecil. Barang yang dia turunkan tangannya di atas meja dan menambahkannya. Untuk memiliki bubuk pertumbuhan yang cukup perlu untuk menghilangkan segel dari Gloria, dan dia berharap pohon anggur akan tumbuh sesegera mungkin dan dia akan dapat membuka Gloria. Pria itu menyelesaikan pekerjaan dan memutuskan bahwa dia perlu memeriksa hasilnya. Setelah itu dia bertanya-tanya apakah dia telah menaburkan bubuk yang cukup di atasnya. Karangan bunga yang rapi di atas meja. Sistem menyebutnya mahkota bunga yang lengkap. Yang pria itu memandangnya dan mengaktifkan keterampilan Flores yang mengatakan bahwa dia akan resor untuk penggunaan keterampilan pertumbuhan bubuk pertumbuhan secara simultan. Ia meletakkan telapak tangannya yang bersinar di depannya dan menggunakannya. Peningkatan kecepatan pertumbuhan karangan bunga mulai memancarkan sedikit cahaya. Sistem melaporkan bahwa mahkota bunga telah naik ditingkatkan ke mahkota bunga yang kuat. Tiba-tiba pria itu memperhatikan sesuatu yang sistem juga menambahkan bahwa pria itu mencapai kesuksesan besar menciptakan barang legendaris pertamanya. Ketenarannya telah mengembangkan poin pengalaman tambahan. Menerima tingkat baru telah tercapai dan sebagai hasil dari mencapai level 100 keterampilan kelas aroma telah membuka kunci. Pahlawan itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa dia sudah mencapai level 100 dan bahwa mereka telah memberinya begitu banyak sehingga dia tersesat di plus. Samantha mendatanginya dari belakang dan mengatakan bahwa seorang pengunjung datang menemuinya yang muda. Pria tersenyum dan bertanya di mana dia berada karena dia tertarik dengan siapa pelanggan pertama yang terhormat ini adalah orang itu. Topi merah itu tersenyum canggung dan melipat jari-jarinya mengatakan bahwa mereka akhirnya bertemu. Setelah itu dia berpikir bahwa meskipun dia mencoba menyembunyikan identitasnya, dia masih menarik banyak perhatian di guild dan pemikiran untuk kembali membencinya, tetapi kesempatan seperti itu tidak bisa dirindukan. Pahlawan bersandar padanya, menyambutnya dan memanggil pria itu yang pertama. Pelanggan penyihir bertanya apakah tempat ini populer dan apakah mereka memiliki pelanggan lain. Pahlawan memalingkan muka dan berkata bahwa banyak yang ingin membeli ramuan, tetapi dia adalah seorang petani dari toko presisi dan bukan alkemis. Pelanggan mengerti kata-katanya dan meminta untuk melanjutkan ke ordo. Alsia menyerahkan karangan bunga yang dikekam oleh orang itu dengan tegang, mengambil karangan bunga di tangannya dan mengatakan bahwa kali ini mahkota bunga dibuat untuknya. Sistem mengungkapkan karakteristiknya dari barang kepadanya. Dia terkejut melihat bahwa mahkota bunga adalah barang legendaris yang dia tertegun dan pikir bahwa persentasenya kecil tentu saja, tetapi efek tambahan ini sangat baik. Setelah itu dia bertanya-tanya bagaimana caranya pria itu bisa menciptakan hal seperti itu. Alsia menggaruk kepalanya dan mengatakan bahwa dia telah menciptakannya, tetapi dia sedikit menyesal karena efek legendaris seperti itu dan selain dalam pertempuran yang lebih kasar tidak terlalu cocok. Penyihir mengatakan bahwa itu sangat baik. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya apakah dia benar-benar menyukainya. Pelanggan memandangnya dengan gembira dan
Mengatakan bahwa hasilnya luar biasa. Pahlawan sebagai tanggapan bertanya apakah dia khawatir harus menghabiskan 2 kali lebih banyak mana. Pria itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa kerusakan akibat serangan magis juga meningkat. Di samping ketiga efeknya adalah terkait dengan peningkatan serangan dan bahkan ada efek tambahan untuk kelompok. Dan meskipun ramuan Mona adalah kesenangan yang mahal, kesempatan untuk mendapatkan mahkota dengan efek seperti itu berlaku selama sisa. Palia tersenyum. Canggung pria itu dengan senang hati berkata bahwa dukun itu telah memenuhi semua harapannya. Setelah itu dia berterima kasih padanya dengan sungguh-sungguh. Tersenyum lebar dan menyebut hasilnya luar biasa, berpikir bahwa dia tidak bisa merasakan permusuhan terhadapnya bahkan menjadi anggota guild beruang jika dia bisa membuat barang-barang luar biasa seperti itu. Mereka mendekati pahlawan peretasan dan berkata bahwa ketika dia melihat pembeli pertama puas sehingga dia bisa menangani semua yang tiba-tiba dia mencium aroma. Dia mengangkat tangannya tersenyum dan berkata bahwa bau bunga lebih kuat dari biasanya. Sistem melaporkan bahwa anak muda pria menerima keterampilan aroma yang memberi tubuh aroma permanen yang memungkinkannya menerima bantuan dari NPC yang muda. Manusia berkata dengan kekayaan bahwa hanya ini yang dia terima dengan tingkat ke-100 yang dia kerjakan dalam kebingungan dan bertanya-tanya apa menggunakannya karena dia bahkan tidak curiga bahwa di masa depan dia akan disebut aroma kematian dan hanya satu nama akan menginspirasi ketakutan. Sekelompok pria yang menuju ke gua sulih suara mengatakan bahwa di dunia baru ada penjahitan yang tak terhitung jumlahnya yang belum dijelajahi oleh siapapun dan harian sehari-hari yang sebelumnya tidak diketahui. Ruang bawah tanah ditemukan dan bahwa penjara bawah tanah adalah bagian penting yang paling penting dari realitas dunia baru karena kemenangan di lokasi-lokasi ini memungkinkan Anda untuk menerima tidak hanya item tetapi juga peringkat kemuliaan dan hadiah khusus. Salah satu dari mereka mengangkat pedangnya ke bahunya sang pesulap. Ditanya apakah Red sudah tiba, pemuda itu menjawab bahwa dia pikir dia akan mengambil semacam item custom magu. Terkejut bahwa dia tidak menghabiskan semua uang terakhir kali, sulih suara menambahkan bahwa ruang bawah tanah dalam penangkapannya. Red memutuskan untuk berpartisipasi ditemukan oleh anggota kelompok permanen dan dia berpikir bahwa ini akan menjadi upaya terakhirnya untuk menaklukkan penjara bawah tanah. Meletakkan karangan bunga di atas topinya, dia datang ke kelompoknya dengan puas. Senyum yang mereka bahas, apakah dia pernah ke Hawaii? Pemuda itu memandangi mereka, sebuah karangan bunga emas bersinar. Lehernya rekan satu timnya bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Pria itu bertanya mengapa mereka khawatir. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata bahwa pesulap itu menjadi gila setelah promosinya. Merah mengambil karangan bunga dan mengatakan bahwa jika itu membicarakan hal ini maka ini adalah gambar barunya yang menurut orang-orang itu menatapnya dengan kekecewaan. Salah satu dari mereka bertanya apakah ini adalah barang yang telah dia pesan untuk dirinya sendiri. Bahwa pemuda itu berpaling dari mereka dan berkata bahwa dia berdiri dengan baik, bahwa dia tampak seperti orang idiot di mata mereka tetapi mereka akan segera berubah pikiran. Dia tersenyum menatap sekutu dan mengatakan bahwa mereka harus menonton dengan hati-hati karena dengan semua barang ini dia akan memenangkan ruang bawah tanah. Tenda itu berdiri di tengah gurun. Di pintu masuk ada tanda dengan prasasti departemen penjualan. Seorang pria berambut adil melihat kotak dialog yang terkejut. Para pendatang baru sedang duduk di tempat kerja yang tidak bisa dipahami pria itu. Apa yang salah dengan pertanyaan ini? Alsia mengerutkan kening dan menyentuh dagunya mengatakan bahwa sebelum ini karangan bunga diperintahkan oleh Merah dan tampaknya merekomendasikannya kepada teman-temannya yang dikatakan pria itu bahwa mereka memiliki permintaan aneh yang dilihat pahlawan. Dia dan bertanya mengapa dia berpikir begitu. Berambut pirang itu menembak matanya dan mengatakan bahwa perintah itu untuk 3 untuk 1 tank dan 2 prajurit dan selain itu dia bingung dengan harga. Alsia kesal tetapi disukai dan disukai. Tanya kepadanya apa yang terjadi. Pria itu memalingkan muka dan mengatakan bahwa pelanggan mengatakan bahwa jika mereka melakukan prajurit akan merekomendasikan produk di mana-mana. Pahlawan berbalik berpikir bahwa dia curiga hal itu seperti halnya ini bisa terjadi. Bocah pirang itu menatapnya dan mengatakan bahwa ada hal lain yang dia angkat dan menambahkan itu. Pelanggan C meminta untuk merahasiakannya tetapi dia mengatakan sesuatu yang menakutkan. Pahlawan itu bertanya tentang apa yang mereka katakan. Pekerja mengatakan bahwa dia tidak yakin. Alsia mengerutkan kening dan bertanya kepadanya tentang mengapa dia ragu-ragu. Dia meletakkan tangannya di atasnya. Sabuk berbalik dan berkata bahwa apapun yang merah adalah orang baik yang dia tuju ke pekerja dan bertanya apa itu. Pelanggan dipanggil. Orang itu mendaftarkan nama Gloria Carly dan itu benar. Pahlawan itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa mereka harus diblokir dan daftar hitam karena pelanggan sama sekali tidak diperlukan. Dia menuju ke pintu keluar dengan senyuman dan mengatakan bahwa tidak masalah berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan karena tipe seperti itu hanya dapat mendistorsi semua yang dia kerjakan dan ditambahkan bahwa dia tidak akan jatuh cinta pada trik mereka. Alsir menerima permintaan untuk percakapan pribadi dari Kuasan. Gadis menyapa putrinya. Pria itu meletakkan vas itu di atas meja sambil tersenyum dan berkata bahwa mereka tidak berbicara lama. Waktu gadis itu tertawa dan berkata bahwa dia baik-baik saja dan dia baru-baru ini menjauhkan diri dari dunia. Pria muda melihat kembali ke kotak dialog dan bertanya bagaimana dengan eliksir karena dia perlu mengisi kembali miliknya. Persediaan dan mengirimkannya kepadanya. Gadis itu menjawab bahwa eliksir itu sangat populer tetapi dia menghubungi pahlawan untuk alasan lain-lain. Dia mengingat kata-katanya sendiri tentang benua Citra berada di utara dan ada sebuah kota di atasnya yang disebut Odok. Pria itu melihat ke jendela sistem setuju dan bertanya kepadanya apa maksudnya. Gadis itu menjawab bahwa dia punya
Tidak mengatakan hal seperti itu, dia membayangkan karnaval yang menggembirakan dan mengatakan bahwa setiap tahun kota ini menjadi tuan rumah festival. Malam yang tak terpadamkan dan dia hanya ada di sana 2 kali tetapi cukup muluk dan banyak bangsawan hadir. Perayaan ini bocah itu tidak mengalihkan pandangannya dari jendela sistem yang ditambahkan gadis itu bahwa itu mengarah ke bocah itu. Bergabung dengan mereka sang pahlawan mengerutkan kening dan bertanya mengapa dia menoleh ke samping. Gadis itu berkata bahwa dia dibesarkan saat ini. Festival dan selain namanya dikenal luas di dunia baru tetapi hanya sebagai raja negara baru dan bukan sebagai tokoh bunga. Dengan kata lain bocah itu dianggap sebagai perwakilan dari kaum bangsawan. Alsia mengambil bunga di tangannya dan bertanya kepadanya apa artinya. Gadis itu mengatakan bahwa akan ada aristokrat muda dan tidak berpengalaman di sana. Tidak perlu khawatir, dia tersenyum canggung dan menyebutnya bukan ide yang buruk karena dia masih tidak punya pelanggan. Dan tidak mungkin bahwa toko bunga akan gagal jika dia beristirahat selama beberapa hari. Bocah itu meletakkan bunga di atas meja dan mengatakan bahwa tawaran itu terdengar hebat. Dia berbalik dengan senyum dan mengatakan bahwa dia akan menyiapkan sesuatu untuk festival. Gadis itu menjawab bahwa dia kemungkinan besar akan menunggu kerjasama hijau kecambah tumbuh melalui pasir. Bertanya kepada bocah itu jika dia pergi ke kota di benua Citra. Bocah itu duduk di tanah di sebelahnya dan mengatakan bahwa itu benar. Dan bahwa dia bertanya-tanya apakah roh tahu tempat ini. Bertambah mengkonfirmasi hal ini dan mengatakan bahwa tidak ada satupun sudut yang belum melihat. Bocah itu membungkuk dengan senyum. Roh menambahkan bahwa kekuatannya tentu saja tidak sekuat sebelumnya. Tetapi dia masih ingat rasa madu min lime. Bocah itu menyentuh dagunya dan mengatakan itu dia akan membawa kelezatan ini untuknya karena dia masih ingin mengumpulkan dari sana. Dengan ini dia melihat kembali ke cambah. Roh mengatakan bahwa berbagai bunga tumbuh di sana dan sebelum Anda dapat menemukan getah dan madu yang berharga di sana. Tetapi sekarang hutan ini ditempati oleh iblis. Yang dikejutkan oleh bocah itu karena kaget dan bertanya tentang apa yang baru saja dia katakan. Dia membungkuk. Sedikit roh bertanya kepadanya apa sebenarnya yang dia bicarakan tentang pahlawan memintanya untuk mengulangi kata-kata itu. Setan yang roh katakan bahwa bertahun-tahun yang lalu setan menggerebek hutan sehingga para elf tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Tempat Alsia membungkuk. Turunkan roh menambahkan bahwa jika tidak ada yang berubah sejak saat itu maka hutan masih merupakan surga untuk setan dan dia ingin pria itu memeriksanya saat dia sedang dalam perjalanan. Pahlawan itu bertanya mengapa dia harus melakukannya. Dia disukai karena ketidaksenangan dan berpikir bahwa ini berarti bahwa setan mengambil alih tanah yang dimiliki oleh para elf. Tetapi setan yang dia temui sebelumnya pasti memiliki beberapa masalah sehingga mereka pasti sangat kuat jika mereka bisa mengendarai. Peri keluar dari hutan. Dia berbalik dengan tegang dan mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur. Roh yang bertanya kepadanya berarti sang pahlawan menggaruk kepalanya tersenyum lebar dan berkata bahwa dia tidak bisa meninggalkan segalanya seperti itu dan bahwa dia memilikinya. Cukup mencampur adukkan hal-hal yang mengatakan bahwa dia berpikir bahwa semuanya akan menjadi sebaliknya. Pria itu bangkit kakinya dan berkata bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi. Roh itu terkejut dengan ini dan mengatakan bahwa dia tidak datang. Beberapa hari Alsia meletakkan tangannya di ikat pinggangnya dan bertanya kepadanya mengapa dia tidak menghabiskan waktu bersama para elf. Bukannya gadis itu dengan marah bertanya kepadanya apakah dia pikir dia menikmati bersama mereka yang tidak berhenti berbicara untuk Kedua dia mengerutkan kening berbalik dan mengatakan bahwa seseorang akan ditemukan untuk menemaninya sehingga dia bisa meninggalkan roh. Mencoba menghentikannya. Pria itu mengerutkan kening dengan marah dan berpikir bahwa berkat pertanyaan ini dia menemukan informasi yang berguna. Anda tidak dapat mendekati EMIA Forest Rise Bright of the Sun yang menerangi bangunan. Samantha mengerutkan kening karena dan bertanya apakah mereka akan pergi sendirian. Alsia berdiri di depannya ditudung. Dia mengatakan bahwa Kuasen juga temannya. Gadis itu memerah malu. Pria itu tenggelam ke dalam kotak rendah. Samantha bertanya kepadanya apakah perlu bersembunyi dari para elf seperti bahwa pemuda itu menjawab bahwa dia harus berperilaku lebih pelan karena para elf bisa mendengarnya dan dia tidak melakukannya. Ingin pergi bersamanya karena dalam perjalanan ke kota ada hutan yang bekerja sama dengan setan. Jika elf pergi dengan mereka berkelahi bisa mulai. Dia menyaksikan para elf yang lewat dari belakang kotak-kotak itu. Gadis itu menatapnya dan bertanya apakah itu mungkin untuk pergi seperti biasa karena dalam bentuk ini ia lebih suka menarik perhatian peri elf pirang. Mendekati mereka sambil tersenyum dan bertanya kepada pahlawan apakah dia pergi ke suatu tempat. Samantha menutup mulut menahan tawa. Pria itu mengerutkan kening dengan tegang. Dia melepas jubahnya dan mengatakan bahwa dia ingin mempelajari apa yang tumbuh di dekat peri itu. Mengatakan bahwa pria itu terus-menerus bekerja. Anak-anak lelaki itu berangkat dalam perjalanan mereka. Salah satu elf melambai pada mereka dan bertanya di mana mereka pergi. Anak-anak lagi menjawab bahwa mereka hanya akan mempelajari tanaman. Setelah beberapa saat mereka bertemu dengan seorang penduduk lagi yang bertanya kemana mereka pergi. Alsia menutupi matanya dari matahari dan mengatakan bahwa dia hanya bertemu 22 elf wanita itu. Mengatakan bahwa mereka akhirnya keluar dan luar biasa untuk menyadari betapa elfnya mempercayainya. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Matahari yang cerah digantung di atas padang pasir. Anak-anak itu bergerak maju. Mengatakan bahwa mereka telah pindah sedikit menjauh dari kebun dan segera pasir bukit pasir dimulai. Begitu rupanya penyebaran vegetasi telah sangat mengubah kebun. Yang gadis itu menjawab bahwa dia tidak tahu bahwa dia akan berspesialisasi gurun ketika dia mengubah kelasnya, tetapi panasnya masih menguras kekuatan mental. Samantha menatapnya dengan terkejut dan
Mengatakan bahwa dia berpikir bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan level pria itu. Dia sedikit mengerutkan kening. Oke, Alsia melambaikan tangannya dengan mengatakan bahwa dia menggunakan keterampilan roh siku yang dilaporkan sistem bahwa dia dikelilingi pada esensi bunga mimpi yang memberinya perlawanan terhadap lemak. Gadis itu tersenyum dan mengatakan bahwa itu aneh. Keterampilan yang terkait dengan menari pria itu memintanya untuk berpura-pura bahwa dia tidak melihatnya. Samantha menutup matanya. Jika bocah itu khawatir tentang mereka, dia bisa tenang karena dia bisa menangani istri ini. Pria itu mengerutkan kening dan mengatakan itu. Dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Gadis itu menatapnya dengan bingung dan bertanya apakah dia serius. Dia mengerutkan kening dan bertanya apa miliknya. Level saat ini adalah Alsia menatap matanya. Gadis itu mengatakan bahwa dia level 3002. Bocah itu menyebutnya hasil yang tinggi. Setelah itu dia bertanya apakah dia adalah seorang peringkat. Samantha menatapnya dengan terkejut. Pria itu tersenyum malu menggaruk di belakang kepalanya dan berkata bahwa dia baru saja melintasi level ke -100. Dia terpana dengan apa yang dia dengar dan pikirkan bahwa itu tidak benar karena orang yang keluar dari hutan mewah dan mengadakan acara skala besar dalam waktu singkat. Waktu adalah seorang noob. Selama ini dia mengerutkan kening dan berpikir bahwa dia bisa mengatakan satu hal tanpa berlebihan. Alsia melihat pandangan mengerikan di matanya. Gadis itu memutuskan bahwa dia adalah monster sungguhan yang ditanya. Pria itu benar-benar hebat dan mengatakan bahwa dia ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Gadis itu berpikir bahwa dia memiliki pengaruh yang luar biasa dan hanya pada level